Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi. Shalom. Tentunya kita semua dalam keadaan luar biasa ya. Masih dalam perlindungan Tuhan pastinya. Hari ini kita mau menyembah Tuhan kita, Allah yang hidup. Mari kita tundukkan hati kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan, atas kasih karunia-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada oleh karena kemurahan, oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami membawa hati kami dan mempersembahkan hidup kami kepada Allah kami yang hidup. Oh, kami sungguh hormat akan Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hati kami. Kami bawa di hadapan. Oh haleluya. Oh Jesus, thank you God. Haleluya. Mari kita sembah dia. Oh Jesus, haleluya. Oh Tuhan. Ini kami umat-Mu, membawa hidup kami Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau kami sembah. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami. Engkau yang memakai kami di tempat ini. Engkau yang mengurapi setiap pelayan-Mu Tuhan. Supaya Tuhan kami berkenan di hadapan-Mu. Kami layak menjadi anak-anak. Kami layak menjadi penyembah-Mu yang hidup. Oh haleluya. Kami bawa hati kami menyembah-Mu, menghormati-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, biar Kau yang bertahta di hati kami. Oh haleluya. Terima kasih Bapak. Pada hari ini kami mempersiapkan hati kami untuk memuliakan Engkau, meninggikan Engkau dan bersorak atas kemenangan kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Sebab kami bukan hidup di bawah perhambaan lagi, tetapi kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau Bapa kami yang setia, Engkau Bapa yang baik. Urapi setiap kami Tuhan yang mengambil pelayanan di tempat ini, baik yang akan membagikan firman, baik hamba-Mu yang akan bawakan puji-pujian. Biarlah Tuhan semua itu berasal daripada surga. Suara-suara yang daripada surga, itulah yang akan Kau taruh di hati kami untuk memuliakan, menyembah dan memuji Engkau. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, mari kita katakan amin. Mari saudara kita bangkit berdiri, katakan kanan kiri kita shalom. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua siap memuji Tuhan, amin. Oh, haleluya. Mari kita katakan anak Allah, Yesus namanya. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan. Dia yang menyucikan. Bahkan apa saudara?
kita diberkati di tempat ini. Haleluya. Saudara siap memuji Tuhan? Mari kita persiapkan suara kita yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan sekali lagi, kasih setianya. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Semua jemaat Tuhan katakan dari awal lagu ini. Haleluya. Semua katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Katakan lagi, siapa yang diberkati? Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Untuk apa? Untuk menyediakan. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Semua kita bersukacita, amin. Haleluya. Mari saudara kita duduk. Kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Engkau ada di sini Tuhan. Engkau bergerak di tengah-tengah kami. Bahkan di dalam hati kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu tidak berkesudahan. Engkau memberikan kehidupan. Engkau Allah yang memberikan harapan. Engkau Allah yang terus menjaga kami. Engkau Allah yang memulihkan. Engkau Allah yang memperbaiki segala sesuatu yang buruk. Bahkan Engkau yang menghapus air mata orang-orang yang terluka. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Engkau adalah si pembuat mujizat itu. Engkau adalah yang membukakan jalan. Oh Tuhan, Engkau Allah kami. Oh Jesus, haleluya. You are here, Jesus. You are here in
my heart, di hati kami, Kau ada di sini. Di hati kami bergerak, menjamah jiwa kami. Kau Allah yang membuat mujizat, yang memberi kehidupan. Oh haleluya. Waymaker, miracle worker, promise giver. Oh haleluya. You are here. You are here. You are here, Jesus. Mari somebody else. Oh hallelujah. Oh Jesus. Kau yang mengubah yang tak baik menjadi baik. Kau yang memberi kehidupan, Tuhan. Miracle worker. You are promise giver. Yes you are, yes you are. Hallelujah. Oh Jesus, I worship you. I worship you. Aku menyembahmu, Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. Mari jemaat Tuhan kita bangkit katakan, You are here, working in this place. Bekerja di tempat ini Tuhan. Katakan lagi, You are here, You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. Kau di sini bergerak di tempat ini, moving in our midst. In this place, Jesus. I worship you. Katakan Waymaker, Waymaker, miracle worker, mujizat. That is who you are. Waymaker, 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 miracle worker, promise giver, light in the darkness. My God, that is who you are. Katakan Waymaker, Waymaker, promise giver, light in the darkness. That is who you are. Katakan Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise giver, light in the darkness. That is who you are. You are here, moving in our midst. Kami menyembahmu Tuhan. Engkau ada di hati kami. Engkau sedang bergerak di hati kami. Oh Jesus, bekerjalah di tempat ini Tuhan. I worship. Katakan lagi, You are here. Kau ada bagi kami, umat-Mu Tuhan. We worship you. We worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. Katakan, even when I don't see it, even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop for me.
Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Oh yes, Jesus. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Oh yes, God. It is who you are. 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 Engkau masih pembuat mukjizat itu Tuhan. Engkau yang memberikan kehidupan, memberikan nafas kehidupan. Kami menyembah-Mu Tuhan. It is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, it is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Katakan lagi, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Lagi lagi katakan, Waymaker, miracle worker, miracle worker. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper. My God, that is who you are. You are here, turning lives around. We worship you, moving in your Jesus. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami
Katakan, moving in my heart, Jesus. Kau bergerak di hatiku, kau ada di hatiku, kau menjamah hatiku. Kau memulihkan hati yang terluka. Engkau masih pembuat mukjizat, si pemberi kehidupan. Kau yang memuaskan hati kami di tempat ini, memuji Engkau Tuhan dan menyembah Engkau. Hati kami Tuhan bergetar menyembah Engkau, Allah yang hidup. Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak, sebab Engkau adalah pemilik hidup kami Tuhan. Kau bergerak di tempat ini, Kau ada di tempat ini, menyentuh hati kami, Jesus. Oh haleluya. Bahkan ketika kami tidak melihat Tuhan, Engkau tidak, sepertinya tidak bekerja, tetapi Engkau justru melakukan itu. Bahkan ketika kami melihat Engkau berdiam saja, tetapi tidak, Engkau tetap bekerja Tuhan bagi kami umat-Mu. Engkau yang menjaga kami, Engkau yang melindungi dan memberkati kami, Engkau yang memberikan kehidupan itu Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang penuh dengan hikmat, Allah yang penuh dengan damai sejahtera, Allah yang penuh dengan kasih. Kami sungguh bersyukur bagi jemaat ini Tuhan. Kau ada bagi kehidupan kami, Kau yang menjagai kami sampai hari ini Tuhan. Bahkan tidak ada Allah lain yang kami percaya, yang belum pernah kami rasakan seperti Engkau Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Hari ini kami mengangkat tangan kami Tuhan, mengangkat hati kami Tuhan. Kami menyembah Engkau Allah Tuhan. Oh Jesus, haleluya. Oh miracle worker, promise giver, light in the darkness. That is who you are, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you, you are here, turning lives around. I worship you, oh you are here, moving in this place. I worship I worship you, I worship you. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa selama ini Tuhan, dalam 1 minggu ke depan hanya penyertaan-Mu lah yang menyertai kami. Hingga saat ini Tuhan kami bisa ada di tempat ini. Bukan karena gagah berani kami, karena kuat kami, tapi karena kasih penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu. Tuhan, pagi hari ini kami mau bersatu hati untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati kami, Kau urapi hati kami, Kau bukakan mata hati kami untuk kami mendengar apa yang ingin Kau katakan.
Berkati terutama hamba-Mu Tuhan untuk berkata-kata, biarlah itu semua berasal daripada Engkau, bukan daripada yang lain. Tutup bungkus tempat ini Tuhan dengan kuasa darah anak domba Allah. Dan kami di sini semua Tuhan siap mendengarkan apa yang ingin Kau katakan. Di dalam nama Yesus, dan setiap orang percaya katakan, amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara. Dan buat Vira ya, yang baru pertama kali, selamat datang Vira, Tuhan Yesus berkati. Oke, kita hari ini saya akan bagikan tema kita tetap ya, yaitu tentang unity. Oke. Start sip. Oke. Hari ini saya akan bagi tentang aku dan Bapa satu, yaitu tentang unity. Aku dan Bapa satu, Bapa adalah satu, dari Yohanes 10 ayat 30. Yang saya share ini karena saya adalah yang orang keempat ya. Jadi sedikit agak bertanya sama Tuhan, Tuhan apa sih yang mau saya bagikan buat jemaat ini, buat orang-orang yang ada hari Minggu ini. Tuhan katakan ini yang kamu bagian. Sebenarnya sudah pernah saya sharekan waktu itu, kita lagi sel grup ya kalau nggak salah, tentang sel pertama kali. Nah saya bilang ya, inti dasar kekristenan untuk bersatu adalah Tuhan gitu. Itu dasar kita sebagai orang Kristen gitu. Jadi saya sempat waktu saya di sini ngobrol dengan Pastor Rena, saya bilang gini, bulan ini saya nggak dapat jadwal ya. Jadi semua berdasarkan jadwal. Saya udah seneng. Tiba-tiba minggu depan Mbak Ning loh, kayaknya baru minggu lalu gitu. Tapi puji Tuhan lah ya. Saya tahu bahwa kalau itu diberikan kepada saya berarti maunya Tuhan, bukan maunya jemaat atau maunya Pastor Erna, tapi itu maunya Tuhan gitu. Dan kita semua tahu ada bilang, Tuhan utuslah saya, jangan utuslah kamu gitu. Tapi saya bilang iya, kenapa saya harus menolak gitu. Jadi saya terima itu, saya tanya, aduh Tuhan apa ya, tapi ini terus yang timbul waktu doa pagi. Oke Tuhan, saya akan bagikan tentang ini, kesatuan. Saya nggak akan bagikan yang lainnya, sudah dibagikan Pastor Erna, Pak Jeremy, Eka, itu tentang bagaimana perpecahan. Tapi saya mau bicara di sini tentang dasar yang paling inti dalam kehidupan orang Kristen. Orang percaya adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Nah, contoh dalam satu ini ya, tinggal di dalam Tuhan. Yang pertama kita tinggal di dalam Tuhan ada di Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri atau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan di firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Dan di dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Efesus 4 ayat 5 dan 6. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah, di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Di 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Nah di sini kemarin saya sempat tanya dengan pastor senior saya yang di Jakarta, Pastor Gan, saya dapat jadwal nih bagi share firman, apa yang harus saya bagikan gitu, harus saya tambahkan gitu untuk ini yang sudah saya dapatkan. Pastor Gan hanya memberi saya tentang pokok dasar dari negara kita. Pertama adalah, tapi Pastor Gan kasih yang tentang unity-nya. Yang ketiga, saya Tuhan ingatkan, dasar negara kamu apa? Saya bangga nih. Saya bilang, oh iya ya, pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa.
Kita tahu bangsa kita adalah bangsa yang majemuk. Tidak ada cuma suku Toraja saja, tidak. Suku Jawa saja tidak, suku Manado saja tidak, suku Batak saja tidak. Tapi semua suku bangsa ada di dalam negara kita. Nah, untuk menyatukan itu, negara kita punya landasan yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan di sini ada banyak, ada 5 agama yang ada. Tapi untuk menyatukan itu tuh pemerintah memberi lagi dasar kita, yaitu Persatuan Indonesia. Perbedaan inilah yang menyatukan Indonesia adalah Tuhan. Mereka punya Tuhan. Nah, baru ada persatuan. Nah, dasar kita sebagai orang Kristen adalah yaitu Tuhan juga. Waktu pernah yang kemarin Pak Jer bagikan bagaimana bangsa Israel membuat kota Babilonia untuk mencari Tuhan sampai ke langit. Itu kalau Tuhan kasih saat itu ya, kalau itu nggak terjadi perpecahan, saya rasa akan sampai ke Tuhan ya, karena dia begitu bersatunya gitu. Tapi Tuhan tahu niat orang Israel nggak benar. Sama saat kita bersatu di dalam pelayanan kita, dalam panggilan kita, saat kita nggak bersatu dengan gereja, nggak bersatu dengan rekan setim, akan terjadi perpecahan. Nah, seperti juga yang di Babel, Menara Babel itu Tuhan serakkan. Akhirnya yang tadinya mereka berbahasa kayak kita berbahasa Indonesia, tahu-tahu Eka berbahasa Toraja, saya nggak ngerti. Taunya saya cuman karismanga. Tapi nah itulah seperti itulah. Seperti itulah. Pokoknya hampir seperti itu. Karena saya orang Jawa nggak mungkin saya bilang apa gitu. Karena saya nggak ngerti gitu. Tahu cuma saya dengar semangat deh, semangat gitu ya. Nah, orang Manado pun akan berbeda gitu. Nah, orang Batak pun akan berbeda, tapi saat kita satu unity dalam Tuhan, tidak ada perbedaan. Ada amin? Dan percaya? Saya juga percaya, karena saya tahu bahwa saat saya sehati, saat saya mengenal Tuhan dan saya tahu bahwa itulah Tuhan saya tidak akan berpaling ke Tuhan yang lain. Itulah inti dasar kenapa saya percaya kepada Yesus. Karena saya tahu dia ada di dalam saya dan saya ada bersama dia. Itulah yang menyatukan saya sebagai orang percaya. Nah, di sini dikatakan seperti itu, bahwa karena sama seperti tubuh satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus sama dengan kita. Kita banyak dan kita segala macam banyak pendapat. Rambut boleh sama, tapi rambut saya sudah banyak putih ya. Rambut hitam, kata orang dunia, rambut boleh sama hitam, tapi isi kepala kita berbeda. Yang menyatukan kita adalah Tuhan sebagai orang percaya. Amin. Nah, di sini saya cuma bagikan bagaimana tinggal di dalam Dia untuk ada kesatuan roh, kesatuan baptisan, kesatuan Allah. Hanya itu. Di Efesus 4 sampai ayat 5-6. Hanya satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jadi semua di dalam Allah. Di luar Allah tidak ada kesatuan. Ada, manusia bisa ciptakan kesatuan, tapi saat pembagian tidak rata, ada yang akan bernyanyi. Tapi di dalam Tuhan, semua rata Tuhan bagikan. Berkatnya sama, kuasanya sama, imannya sama, hanya tergantung dari setiap pribadi. Mau terima enggak? Itu pertanyaannya. Mau menerima enggak? Mau memegang itu enggak? Kalau kita mau, Tuhan bilang, apa saja yang kita minta akan Tuhan kasih. Itu janji Tuhan. Yang kedua, saling mengasihi. Nah, ini kalau bilang kata saling mengasihi, yang lagi PDKT, yang lagi ser-ser gitu ya, senang banget saling mengasihi. Tapi jangan salah ya, saling mengasihi di dalam kekristenan bukan berarti kalau saya mengasihin Ucok, saya ada modus gitu, enggak. Di sini, nah, ini saling mengasihi. Tapi jangan lakukan yang seperti ini ya. Brother memeluk sister, sister memeluk brother. Wah, itu paling bahaya. Karena di antara brother dan sister itu ada di tengah-tengah. Kalau enggak Tuhan, setan. Ya. Nah, kalau Tuhan, puji Tuhan, semua berjalan baik. Tapi kalau setan, saya nggak tahu lagi berjalannya kemana ya. Seperti itu. Nah, itu
Jangan curhat Pak Cek. Yohanes 15 ayat 9 sampai 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu, jikalau kamu menuruti perintah-perintahku. Kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. We are one, the body is Christ. Saya mengucap terima kasih buat Ibu Eka yang telah membuatkan PowerPoint, karena saya seorang ibu rumah tangga, saya hanya bisanya buat masak gitu ya. Buat PowerPoint saya nggak bisa, saya cuma bisanya the power of mama. Itu nggak bisa saya dilawan sudah. Kalau saya bilang the power mama itu sudah bisa lawan, tapi dia buatkan saya PowerPoint, luar biasa. Nah, oh sorry. Oh. Di sini saling mengasihi. Sebagai orang percaya bahwa saling mengasihi itu perlu. Di dalam pelayanan juga saling mengasihi. Karena ada firman Tuhan katakan bahwa kasih itu menutupi segalanya. Tapi bukan berarti kalau teman sekerja kita melakukan kesalahan kita diem-diem aja. Kalau orang kasih menutupi segalanya. Itu terutama buat yang lagi jatuh cinta ya. Kalau kasih menutupi segalanya, dia mau lakukan apa aja nggak apa-apa. Bahkan untuk hal yang kasarnya nih ya, dia memakai sesuatu yang buruk, dia akan kita jangan pakai itu dong. Tapi waktu udah rumah tangga kita lihat yang buruknya, kita akan bilang gini, ya ilah baru nyadar gue ya dia kayak gini gitu. Nah hal-hal seperti itu gitu. Waktu pacaran makan di KFC malu-malu gitu ya, udah makan ayo yang ntar dulu katanya, jaim gitu. Pulang ke rumah dia gini, mak masih ada nggak makanan? Nah, kalau di dalam Tuhan nggak ada saling mengasihi yang seperti itu, pura-pura gitu, kasih yang pura-pura enggak gitu. Itu hanya ada di dalam dunia sinetron ya, sama seperti di Korea, di Taiwan dan di Indonesia gitu. Itu di dalam drama-drama banyak gitu. Pergi keluar makannya jaim-jaim, pakai sendok sama garpu, motongnya pelan-pelan. Padahal kok di rumah udah main comot, am gitu, selesai gitu. Yang penting kenyang, sampai lupa ngucap syukur gitu. Tapi kalau lagi pacaran, semua dia pakai trik untuk kelihatan nice gitu. Tapi bagi yang sudah rumah tangga, memasukin tahun kedua, ketiga, keempat, akan kelihatan gitu ya. Waktu pacaran datang wangi. Tapi waktu sudah menikah, kadang-kadang malas mandi. Apalagi kalau weekend. Aduh maaf, enggak. Maksudnya gini, saling mengasihi itu dalam rumah tangga, dalam berteman, dalam bekerja, dalam pelayanan, semua ada. Contoh, kalau kita bekerja, kalau kita nggak cocok dengan rekan sekerja kita, enak nggak? Nggak enak. Nah, berarti kita harus mengasihi rekan sekerja kita, walaupun rekan sekerja kita itu menyebalkan. Jujur ya, kadang-kadang kita, kesel gue loh sama ini. Tapi sebenarnya, tapi saya harus mengerjakan pekerjaan yang sama dengan dia gitu. Untuk pekerjaan ini selesai, yaitu kita mengasihi dia, karena kita udah tadi itu tinggal di dalam Tuhan. Berarti kita harus mengasihi orang yang paling kita benci pun dan harus kita kasihi. Nggak ada bilang, Tuhan, sebentar lah, karena saya nggak suka, nanti gitu. Nggak bisa yang seperti itu. Saya juga dulu seperti itu. Waktu kerja kalau dia menyebalkan buat saya, tunggu, gue datang pagi-pagi gitu. Pagi-pagi saya kerjain semua. Dia datang cuma gini, udah kelar semua ya? Dalam hati gue gitu. Tapi setelah saya kenal Tuhan, saya bilang tuh, iya ya, kalau saya lakukan semua, saya akhirnya show up. Akhirnya saya one man show, saya capek sendiri. Begitu juga di pekerjaan, di pelayanan, terutama di pelayanan. Kita nggak bisa seperti itu. Show up atau one man show. Wah, saya bisa ini, saya bisa itu. Saya nggak mengasihi teman-teman saya. Sebenarnya talenta kita banyak. Contohnya nih, saya nggak bisa buat PowerPoint. Ada Ibu Eka. Halo Say, bisa nggak buatin PowerPoint saya? Dia dengan saya, oke Tante Ning. Wow, luar biasa kan? Sama dia. Tadinya dulu waktu belum sama Tante Eka, saya biasa nyuruh, ada namanya Pak Kemal. Bang Kem, PowerPoint ya. Beres Pok, kirim aja. Enak ya? Nah gitu ya di pelayanan. Mungkin saya nggak bagus di dalam soal menyanyi. Karena saya bernapas saja fals, apalagi bernyanyi. Nah,
Jadi saya tahu itu kerja tugasnya Pastor Erna, tugasnya Ibu Eka, tugasnya Bu Catherine, bukan tugas saya. Kalau saya nyanyi, aduh, jemaat bukannya masuk hadiratnya, malah jemaat begini-begini, bahaya kan? Nah, begitu juga kita di pelayan ini. Pak Jer bisa main gitar, Pak Yusuf bisa main gitar, dia ngiringin. Nah, itulah unity, seperti itu. Kita saling membantu, saling mengasihi. Sama seperti kemarin dibagikan tentang orkestra ya. Besar kan? Kalau yang kemarin kesaksian mereka tentang balap. Karena saya tidak bisa naik mobil, tidak naik motor, saya tidak terlalu berpengaruh gitu. Saya lihat memang ada kesatuan di orkestra. Ya, seperti itulah. Jangan sampai saya meribet ya. Nah, jadi ntar viral lagi. Jadi agak gimana gitu. Nah, saya ngelihat mungkin orang ngelihat wah luar biasa musiknya spektakuler gitu ya. Tapi kita perhatikan, setiap alat musik berbeda. Mereka bisa satu irama dengan satu musik yang luar biasa bagus adalah ada satu yang megang. Kalau di itu, konduktornya. Dia bilang begini, di sana bunyi. Dia begini, coba kalau dia begini. Kacau kan? Saya lihat kemarin dia begini. Terus dia tunjuk gini. Terus dia waktu dia gini, semua bunyi. Luar biasa kan? Sama dengan Tuhan. Saat kita ikut Tuhan, Tuhan bilang, "Hei Yuspa, pergi kau ke kutub utara." Pergi. Kalau dia bilang, "Enggak Tuhan, jangan seperti Yunus." Yunus disuruh ke Niniwe, dia bilang, nanti Tuhan." Akhirnya dia dibuang kan ke perut ikan. Nah, seperti itulah hidup kita. Saat Tuhan bilang, "Nining, kamu masak." Dulu saya nggak mau masak. Saya bilang, "Tunggu saya besar, saya nggak mau masak, saya nggak mau lakukan ini." Ternyata kecil saya udah kelas 4 SD saya sudah disuruh masak orang tua saya. Dan itu lebih tragis ya. Kalau nggak mau saya lebih diginiin. Saya bilang, "Aduh," aku bilang, "nanti tunggu besar." Saya nggak mau masuk dapur. Ternyata hidup saya ada di dapur. Tuhan siapkan saya di dapur. Dan itu nggak bisa saya pungkiri dan saya nggak bisa lari. Jujur saya nggak bisa lari dari dapur. Dapur adalah surga saya. Saya disuruh lain, saya nggak bisa menolak, tapi saya bisa seharian di dapur tanpa berhenti kalau nggak kerjaan itu selesai. Karena itu passion saya. Nah, kalian juga punya passion masing-masing. Saat kita mengasihi Tuhan, saat kita tinggal di dalam Tuhan, saat kita saling mengasihi dengan sesama kita, saat kita bisa mengasihi apa yang Tuhan percayakan pada kita, kita akan menikmati hidup ini. Kita akan ada kesatuan dalam hidup ini. Jadi seperti musik yang mungkin kalau cuma trompet pusing ya, kayak trompet tahun baru. Saya kadang-kadang nggak usah pakai trompet gitu. Nah, itu nggak enak. Tapi kalau trompet dipadukan gitar, gitar dipadukan dengan bass, bass dipadukan dengan drum, drum dipadukan dengan biola, dan jadi satu community yang cantik gitu. Hidup itu juga seperti itu. Saat kita saling mengasihin, itu akan tercipta kecantikan yang ada di dalam hidup ini gitu. Salah satunya ya seperti orkestra tadi, bagaimana jadinya bagus gitu. Nah, hal itulah yang Tuhan mau, saling mengasihi. Jadi Anda yang punya pasangan, saling mengasihi pasangan untuk jangan ada istilahnya itu. Kalau kurang garam, diam-diam aja gitu. Usahakan Tuhan, saya mintanya ke Tuhan gitu. Jangan suami udah kasih itu harus seperti Tuhan katakan, cukupkan apa yang ada padamu. Jangan dirongrong suami, kasihan. Yang belum punya pasangan minta sama Tuhan, kan pasti kasih. Yang terbaik, bukan yang baik. Yang baik belum tentu benar, yang benar pasti yang terbaik. Nah, yang udah punya pasangan, jaga baik-baik pasangannya. Jangan menjadi penjaga pasangan orang lain. Itu nggak enak. Ya, jadi itu. Terus kasihi pasangan Anda seperti Anda mengasihi diri sendiri. Kalau Anda nggak mau dicubit, berarti pasangan Anda juga nggak mau dicubit. Nah, saya bersyukur belum punya pasangan, tapi saya punya pasangan yang tidak pernah hilang dari hidup saya, yaitu Tuhan Yesus. Itu yang lebih. Terutama dalam rumah tangga, jadikan Tuhan Yesus adalah pasangan partner kerja Anda. Jangan jadikan yang lain. Kalau yang lain akan terpecah belah. Seperti itu. Oke, yang ketiga. Oh, masih ada. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan Yesus Kristus,
supaya kamu sehati sepikir ya. Yang ketiga sehati sepikir. 1 Korintus 1 ayat 10. Tapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu setia, seia, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Nah, di sini sehati sepikir masih tetap tentang rumah tangga. Sehati sepikir. Halo Tante Yohana, masih sehati sepikir dengan Tuhan Yesus? Mantap, puji Tuhan. Good. Itu yang harus Tuhan mau untuk hidup kita. Apalagi coba? Kita dalam hidup ini hanya satu. Kalau kita nggak sehati sepikir dengan Tuhan, kita nggak tahu besok mau melakukan apa. Kadang-kadang dalam hidup juga kita harus sehati sepikir dengan pasangan kita, dengan pekerjaan kita, dengan hal-hal yang ada. Tuhan mau kita sehati sepikir untuk ada kesatuan. Yang kedua, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah, ini lagi tentang berjalan dua orang. Di sini Tuhan mengumpamakan, saya nggak mungkin bisa berjalan dengan Pastor Erna kemana-mana kalau saya nggak janji sama dia. Begitu juga dia, kalau dia tiba-tiba datang ke sana, ayo Mbak Ning kita jogging. Nggak mau, udah panas-panas kemarin-kemarin ngomong. Nah, karena nggak ada janjian kita. Tapi kalau udah janjian juga kadang-kadang batal sih. Gitu. Karena panas gitu ya. Jadi itulah manusia ya. Kalau janjinya Tuhan nggak pernah batal, nggak pernah ingkar gitu. Tapi kalau janjinya kita, kadang-kadang untuk menolak, kita janjian deh ini, tiba-tiba ada yang lain. Ini loh, itu banyak reasonnya, banyak alasannya. Tapi kalau janji Tuhan enggak. Tapi di sini Tuhan perumpamakan. Kita bisa melakukan kegiatan di gereja, pelayanan atau apapun. Kalau kita nggak ada janji atau kita nggak berjanji, nggak melakukan appointment, perjanjian dengan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan itu nggak akan terlaksana. Contoh nih tadi pagi, kalau kita nggak punya janji untuk datang di sini beribadah, akan terjadi? Nggak akan terjadi. Karena kita sudah sepakat bahwa setiap hari Minggu jam 10 kita ibadah di The Coast. Oke. Setuju? Setuju. Nah, seperti ini yang Tuhan mau. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah, sama dengan kita nggak dua orang ya, lebih dari dua orang. Nah, kalau kita nggak ada kesehatian sepikir, nggak akan terjadi ibadah seperti ini. Seperti itu. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling bantu dan berusaha memelihara kesatuan oleh roh, oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Nah, saya tahu bahwa di sini Tuhan selalu katakan, Rasul Paulus bilang, sepakat, sehati, sepikir, hidup bersama. Janganlah memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Nah, di dalam pelayanan juga gitu, dalam pekerjaan juga begitu. Saat kita merasa paling hebat, saat kita merasa paling tinggi, saat kita merasa paling wow, yang ada hanya ada perpecahan. Saya rasa selama 3 minggu kita di bagian tentang perpecahan di dalam unity. Nah, sini saya cuma bagian tentang dasar, bahwa saat kita di dalam Tuhan, dasar kita itu yang paling kuat. Karena apa? Kita nggak pernah istilahnya nggak akan bisa digoyahkan gitu. Seperti yang Ibu Eka bagikan kemarin, 2-3 utas tali jika bersatu, apa mungkin bisa diputuskan. Nah, di bangsa kita juga ada persatuan Indonesia. Di pekerjaan juga pasti dalam setiap pekerjaan ada rule yang harus dijaga, yaitu kesenjangan bekerja. Kalau kita nggak bersatu dengan teman sekerja, nggak bersatu dengan keinginan bos, yang ada cuman ada keributan di dalam pekerjaan. Terlebih lagi jika kita tidak mengikuti rule yang ada, itulah yang terjadi. Hal-hal seperti itu, saya rasa kita nggak bisa
mengubah segala sesuatunya tanpa kehadiran Tuhan gitu. Hanya kita yang membutuhkan untuk mengubah komunitas, mengubah bangsa ini, mengubah hidup kita. Dasarnya adalah Tuhan. Karena segala sesuatunya tanpa Tuhan, Tuhan katakan sia-sia. Segala sesuatunya kita tidak bawa Tuhan, itu adalah hal yang sia-sia dan tidak akan ada penyelesaian. Sebesar apapun masalah Anda, jika datang ke Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menyelesaikan. Jadi saya mengucap syukur bahwa selama hidup saya mengenal Tuhan Yesus, ya saya jatuh bangun untuk diproses hingga saya bisa berdiri di tempat ini. Itu bukan sehari dua hari, tapi puluhan tahun gitu untuk membangun iman percaya saya. Di mana kehidupan saya juga bukan kehidupan yang mulus-mulus gitu. Banyak tantangan yang harus saya hadapin dari pihak keluarga saya yang notabene bukan orang percaya gitu. Tapi saya mengucap syukur bahwa Tuhan katakan maju terus, hadapin semua. Saya tahu kamu nggak kuat, tapi saya kuat, tanggung kamu. Gitu. Saya maju aja, saya nggak peduli. Bertahun saya dikucilkan dengan keluarga saya nggak percaya, nggak masalah gitu. Tuhan, saya ikut kamu, berarti saya harus sesuai dengan firman-Mu. Saya pikul salib kamu. Tapi setelah melalui proses yang panjang, saya menerima buahnya. Saya dapat family yang baru, keluarga rohani yang baru, orang-orang yang care sama saya, orang-orang yang peduli dengan saya. Bahkan saya tidak pernah sekalipun dipermalukan oleh Tuhan. Karena saya tahu, hanya Tuhan tempat saya bergantung. Hanya Tuhan tempat saya melihat kehidupan saya. Dan seperti yang Tuhan katakan, bahwa masa depan kita itu ada di dalam Tuhan, di tangan Tuhan. Bukan di tangan Hansip ya. Itu yang saya benar-benar mengakui bahwa tidak ada satupun Tuhan seperti Yesus Kristus di muka bumi ini kecuali Dia. Kenapa? Karena saya bisa hidup sampai sekarang itu karena kasih karunia Dia, anugerah Dia, bukan dari Allah yang lain. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya, saya mau seperti Daniel, walaupun tidak ada Allah yang saya sembah, saya akan tetap menyembah Allah yang saya miliki sekarang. Saya tidak akan, walaupun leher saya harus ditusuk pedang begini, saya bilang tidak, saya tidak akan berpaling dari Tuhan. Itu pernah terjadi saat pertama kali saya ikut Tuhan, itu adik saya sendiri. Aku bunuh kamu. Aku bilang, monggo kamu bunuh saya, nggak apa-apa. Saya pikir selesai, berarti tugas saya selesai di bumi. Saya nggak harus mikir besok saya makan apa, besok saya harus bekerja jam segini, pulang jam segini. Saya selalu mikir gitu. Kalaupun saya harus mati Tuhan hari ini, nggak masalah. Berarti tugas saya selesai, saya nggak capek. Harus bangun pagi, saya makan apa hari ini, saya masak ini, saya harus nyuci ini, nyuci baju ini. Saya berpikirnya simple. Tuhan ajar saya untuk berpikir simple. Saat saya ikut Tuhan, saya berpikir, Tuhan gini, kalau kamu nggak punya, kenapa kamu harus susah? Masih ada yang lain yang saya sediakan. Saat kamu nggak bisa masuk sini, masih ada pintu di sini. Saat kamu nggak bisa begini, kamu masih bisa begini. Jadi Tuhan kasih lihat itu terus dalam kehidupan saya. Sejak saya ikut Yesus, Tuhan kasih lihat itu terus, dan prosesnya itu macam-macam gitu. Tapi saya nikmatin gitu. Bahkan saya sempat dikasih tunjuk sampah. Bisa Anda bayangkan sampah? Apa Tuhan maksudnya sampah? Lu tahu nggak? Dosa lu itu kayak sampah. Lu simpen, nanti udah tahu itu bau, masih cium. Pernah nggak ibu-ibu lihat sampah, terus bau? Udah tahu nih sampah loh. Udah tahu sampah bau. Itu dulu saya proses seperti itu tentang dosa saya. Saya bersyukur, aduh Tuhan, tidak ada Allah seperti itu yang mau menunjukkan dosanya. Tidak ada Allah yang mau berdoa buat saya. Selain Yesus. Yesus berdoa buat kita semua sampai sekarang. Untuk menyiapkan naik ke atas. Karena Dia adalah satu di dalam Bapa. Sama seperti kita. Kita satu di dalam Bapa. Kita akan dibawa ke sana, ke tempat yang paling akhir. Di mana kita akan duduk sama dengan Dia. Di tata Allah Bapa. Itu merupakan hal yang paling menyenangkan buat saya. Saya nggak peduli. Kalau teman-teman yang lain cerita, oh gini-gini, saya punya ini, saya punya rumah begini, saya punya mobil begini. Saya cuma bilang, saya punya anak satu. Suami nggak ada. Itu aja. Karena mereka pamer, oh suami saya kerjanya begini, saya sudah begini, rumah saya begini, mobil saya begini. Saya mau cerita apa Tuhan? Saya bilang, anak saya satu, saya menikah gagal.
Tapi saya tahu saya punya Tuhan yang baik, saya punya damai sejahtera. Amin. Udah, begitu aja saya bilang. Dan puji Tuhan, tidak ada yang pernah nanyakan sama saya, rumahmu berapa? Anumu berapa? Nggak ada. Dia hanya pernah, teman saya cuma bilang gini, kamu sekarang pendeta ya? Saya sempat gini, enggak. Gitu. Tapi kulihat kamu sering ada di YouTube loh, katanya. Aku bilang gitu. Oh, itu saya kata, oh ya, aku bilang, enggak, itu saya cuma share firman aja buat teman-teman yang ada di gereja. Oh, kupikir kamu udah pendeta. Tadinya saya pikir kamu pendeta. Bilang gini, enggak segampang itu Mamen jadi pendeta, gitu kan. Saya nggak mengecilkan itu, tapi saya tahu panggilan saya sebagai orang percaya. Gitu. Saya bisa berdiri di tempat ini karena Tuhan yang mau, bukan saya yang mau. Tadi saya nggak mau, Pastor Sendingan bilang dijorokin akhirnya saya bisa seperti ini, gitu. Tapi saya mengucap syukur bahwa apapun itu yang Tuhan mau dalam hidup saya mengucap syukur ada kesatuan saya dengan Tuhan. Jadi intinya kalau kita mau bersatu dengan Tuhan, jadi tinggal di dalam Dia dan saling mengasihi. Ini mengasihi yang tidak ada modus. Saling mengasihi serta sehati sepikir. Itulah kalau kita di pelayanan, di dalam rumah tangga, di pekerjaan, kita harus sehati sepikir dengan rekan kerja kita. Nah, sepikir itulah yang Tuhan mau, yang diperintahkan kepada semua umatnya di muka bumi ini untuk amanat agungnya terlaksana. Seperti katakan Tuhan, jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti kita semua ini adalah murid Tuhan, ya kan? Cuman kita yang sebagai orang percaya dipanggil untuk membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan, jadikan murid Tuhan. Tapi kita tetap akan menjadi murid Tuhan. Karena kita harus belajar terus. Firman Tuhan itu adalah belajar, dan belajar. Karena apa? Kita nggak bisa memahami dengan pola pikir kita. Kita harus belajar bagaimana sikap Tuhan, sikap Yesus selama dia mengajar muridnya selama 3,5 tahun. Dia mengajar muridnya. Dan ada sebagiannya murid juga jatuh bangun. Begitu juga kita. Di firman Tuhan, semua pelaku firman Tuhan, itu ada yang jatuh ya. Kita lihat. Karena saya kepikiran soal Daud, dia jatuh dengan Batseba. Jadi seperti itu. Jadi kepikiran saya Daud gitu ya. Jangan laki-laki jangan seperti Daud, hanya karena jendela jatuh gitu ya. Nah, laki-laki jangan seperti orang pekerja, jangan seperti ini. Yudas Iskariot, hanya gara-gara duit jatuh gitu ya. Nah, dan kita juga jangan perempuan-perempuan jangan seperti Tante Poti ya. Lihat yang ganteng jatuh gitu. Nah, semua saya lihat tidak ada yang tidak jatuh, hanya satu yang tidak jatuh, yaitu Yesus Kristus. Dia sebagai manusia, sebagai Allah, sebagai juru selamat. Itu yang saya kagumin. Saya baca semuanya, mau Abraham ke, mau siapa ke, semua jatuh. Mau Musa ke, tapi semua punya kelebihan masing-masing, sama seperti kita. Kita semua Tuhan kasih kelebihan masing-masing. Daniel orang yang teguh, Ayub orang yang setia, Abraham orang yang setia, walaupun dia harus berkorban semua. Di sini yang Tuhan mau seperti itu. Intinya mereka semua tinggal di dalam Tuhan. Makanya ada kesatuan, keharmonisan, ada yang namanya serasi dalam hidup ini, yaitu kesatuan di dalam Tuhan. Amin. Oke, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami, karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup menyatukan segala bangsa, segala bahasa, segala kami yang ada di gereja ini, Bapa. Bagaimana setiap kami punya keinginan dan kemauan yang berbeda, tapi satu di dalam Engkau untuk kami melaksanakan amanat agung-Mu, menjadikan semua bangsa ini murid-Mu, dari segala suku bangsa menjadi orang percaya mengenal Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat yang telah Kau turunkan 2000 tahun lalu di atas bumi ini dan disalibkan untuk menebus setiap dosa manusia. Kiranya biarlah Engkau Tuhan
terus bekerja dalam kehidupan kami, berkati kami, jaga kami, lindungi kami, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang menyediakan dan melindungi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Semua kita diberkati, amin. Ada sesuatu yang kita dapat, sesuatu yang berharga. Sebab sehati dan sepikir itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Seberapa berat pun mungkin tantangan kehidupan kita, tapi ingat bahwa Tuhan nggak pernah bilang ke kita bahwa Dia akan meringankan masalah kita, enggak ya. Tapi Tuhan bilang Dia akan menolong kita. Dia ada di sana. Kita bersepakat di dalam jemaat ini untuk unity, satu hati. Semua kita saling merendahkan hati kita, dan Tuhanlah yang kita tinggikan. Kita saling mengasihi. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang saudara-saudara kita ampuni mereka. Bukan membalas, tetapi mendoakan dan memberkati mereka. Sebab itulah yang Tuhan kita inginkan, amin. Yaitu mengasihi, kita saling mengasihi, kita saling sepikir, kita bersama-sama melakukan hal yang terbaik. Kita semua berharap bahwa gereja ini Tuhan berikan satu hati pada kita semua. Sebab kita ini adalah pelayan, kita ini adalah hamba, kita juga adalah anak. Kita yang tadinya hamba, Tuhan nyatakan menjadi anak-anaknya. Oleh karena itu, kalau memang Tuhan kita adalah satu, kita satukan hati kita untuk terus seperti firman yang barusan kita dengar. Kita mengucapkan syukur bahwa Tuhan pakai Ibu Nini menyampaikan isi hati Tuhan, walaupun dengan satu candaan, tetapi ada banyak sekali pesan-pesan yang kita dapat. Terkadang menyampaikan isi hati Tuhan itu pun perlu sesuatu yang berasal daripada Tuhan ya. Sesuatu yang berharga hari ini kita dapat, bahwa Tuhan meminta kita kembali mengingat-ingat kebaikan Tuhan, bahwa kerendahan hati itu adalah sesuatu yang paling penting. Mengampuni itu adalah sesuatu yang paling terpenting. Sebab kita memiliki iman, kita memiliki pengharapan. Tetapi ketika kita tidak memiliki kasih, maka semua itu sia-sia. Kita bisa bernubuat, kita bisa melakukan mukjizat, mengubah air menjadi anggur, mendoakan orang lain, topang tangan buat orang lain dia sembuh. Tetapi ketika kita tidak mengasihi, maka semuanya akan sia-sia. Amin. Kita mau memberikan persembahan kita buat Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, di mana Bapa, Engkau sudah berbicara melalui hamba-Mu, Ibu Nini. Tuhan, Engkau berkati dia. Engkau yang melindungi, Engkau yang menjagai. Kemanapun dia berjalan, kemanapun dia melangkah, kami percaya bahwa Tuhan ada dalam kehidupannya. Engkau yang melindungi dia, memberkati keluarganya, memberkati anaknya Tuhan. Biar Tuhan pakai Ibu Ning, Engkau perluas daerahnya Tuhan, kapasitasnya, dan terlebih-lebih melayani Engkau. Terima kasih Bapak, Engkau yang menanggung segalanya, kehidupannya. Engkau adalah Allah yang hidup bagi dia. Terima kasih jika sampai hari ini dia berdiri, memegang teguh iman percaya kepada Engkau. Itu karena Engkau begitu besar mengasihi dia. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati dia terus, dan Engkau yang melihat tangan-tangan yang memberi Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi ini. Kami percaya kelimpahan terjadi saat kami taat melakukan bagian kami. Kami percaya bahwa burung gagak
bahkan burung yang tidak menanam, tetapi Engkau buat mereka menuai. Terlebih lagi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub ada bagi kami semua. Setiap tangan-tangan yang memberi berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya kita katakan amin. Mari kita naikkan satu pujian, Aku Diberkati. Sesuai dengan lagu ini, Aku Diberkati. Amin. Kita percaya bahwa kita adalah orang yang diberkati. Haleluya. Mari saudara yang sudah memberi, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita katakan, untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Katakan lagi, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Katakan sekali lagi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Semua kita diberkati, amin. Firman Tuhan, silakan duduk. Kita akan mendengarkan pengumuman satu pekan ke depan. Kami mengucapkan selamat datang buat Vira. Selamat datang Vira di dalam keluarga yang baru. Kami mengundang setiap hari Minggu Vira bisa bergabung, bisa beribadah. Kita adalah keluarga ya. Kita saudara, kita saling mengasihi. Sebab Tuhan kita adalah satu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Baik, untuk minggu depan pengumuman kita masih beribadah di tempat ini, di The Ghost Resto. Jam 9.30 kita akan praibadah dan mempersiapkan segala sesuatu 30 menit sebelum ibadah raya. Kemudian jam 10 kita akan beribadah. Kemudian hari Kamis tanggal 29 Oktober itu nanti akan ada visitasi jemaat. Ya, seperti yang biasa, Compassion Ministry kita memberikan sembako buat jemaat ya. Karena kita tahu bahwa kita memberi bukan dari kelebihan kita, tetapi karena kasih. Amin. Kita memberkati jemaat ini sudah hampir 5 bulan semenjak pandemik ya. Kita melakukannya karena kita begitu mengasihi jemaat ini. Sebab itulah yang Tuhan kita inginkan. Setelah kita akan berbelanja nanti jam 1, para ibu-ibu, bapak-bapak yang bisa ada waktu kita bisa bersama-sama untuk berbelanja. Nanti jam 1 siang, hari Kamis itu kebetulan hari merah ya, hari libur. Setelah itu kita lanjut ke rumah jemaat masing-masing untuk memberikan belas kasihan ya istilahnya ke jemaat kita, persembahan kasih ke mereka. Kemudian nanti kita akan ada rapat panitia Natal setelahnya. Jadi sore saya harapkan kita lebih cepat memulai karena jam 5 sampai malam saya juga akan kuliah lagi. Jadi kalau bisa kita lebih cepat ya
untuk supaya nggak terganggu. Nanti kita akan bicarakan lagi untuk bagaimana nanti pelaksanaannya ya, karena memang tanggal 29 ini saya juga berbenturan sedikit waktu, tapi nanti akan saya infokan ke semua para pelayan. Master point kita nanti di Dream Center ya, jam 2 PM itu kalau bisa, atau nanti kita bisa langsung ketemu di mana. Jadi kalau misalkan nanti terlalu mepet waktunya, jam 1 kita belanja, kita nanti akan infokan posisi kami ada di sini. Kalau misalkan ibu bapak mau bergabung untuk visitasi ke rumah jemaat, kita bisa bertemu di rumah jemaat itu. Nanti kita ini aja pelaksanaan, nanti kita update di grup. Kemudian nanti petugas pelayan hari Minggu ke depannya, yaitu worship leader kita Bapak Jeremia dari Manado yang Tuhan pakai luar biasa ya. Suara emas yang Tuhan berikan, mari kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Amin Pak Jer. Amin, amin, amin. Kemudian firman Tuhan yaitu Bapak Yuspa yang luar biasa, yang sangat setia, yang sudah puluhan tahun berdiri di jemaat ini hanya karena Tuhan hatinya Tuhan taruh hati yang setia. Dia sampai hari ini berdiri di tempat ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan kita. Amin. Luar biasa orang-orang di tempat ini. Kalau saya lihat perjalanan kita dari dulu masih kurus-kurus, sekarang mau diet aja udah susah ya. Dari kurus sampai sekarang masih berdiri tetap di tempat ini. Saya juga tetap memberikan kita support, menguatkan kita untuk lebih lagi melayani Tuhan. Seberapapun kita ada, kita tahu bahwa kita bekerja buat Tuhan, untuk memuliakan Tuhan saja. Kita juga ada ibadah online anak sekolah minggu kita yang luar biasa. Appreciate buat guru-guru sekolah minggu kita, Ibu Eka, Ibu Catherine, dan Ibu Nining. Dan appreciate juga buat Panca Simatupang yang setia melayani terus sampai hari ini. Kita percaya bahwa dari setiap pelayanan kita, Brokoli, dari setiap pelayanan kita, semua Tuhan tambah-tambahkan. Amin. Yuk kita satu hati terus bekerja buat Tuhan. Untuk pengumuman itu saja, persembahan atau perpuluhan, mungkin kita tergerak untuk membantu jemaat ini melalui persembahan kasih, boleh ditransfer ke rekening BCA. Kita percaya bahwa berkat Tuhan tidak pernah akan kurang ketika kita memberi. Amin. Mari jemaat Tuhan. Oke, pengumuman itu saja. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita naikkan satu pujian. Pujian ini coba tulang terjemahannya, tulang yang tadi malam saya ini nggak ada ya. Ini di bilangan 6 ya. Ayat ini di bilangan 6. The Lord bless you. Tuhan memberkati kita. Tuhan menjagai kita. Dia memalingkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita, dan Ia menyinari wajah kita. Tuhan memalingkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Ibadah akan kami selesaikan, tetapi kami percaya bahwa Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita naikkan pujian ini. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace.
Tuhan memberkati kita dan menyinari kita. Ia melindungi kita. Ia menyinari wajahnya dan mengarahkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Terpujilah Engkau Tuhan bagi jemaat ini. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Engkau Tuhan yang kami sembah, yang kami percaya. Engkau adalah pemilik kehidupan. Kami berserah Tuhan. Engkau memberkati tempat ini. Engkau memberkati Pak Christian. Engkau memberkati Pak Meta. Engkau memberkati Bu Santi yang sebagai pengelola di tempat ini. Biar damai sejahtera itu ada bagi mereka. Kami mengangkat tangan kami memberkati mereka. Kau yang melindungi keluarga mereka, menjagai, bahkan memberikan kelimpahan kepada mereka. Kau yang menutup bungkus keluarga mereka. Oh Tuhan, kami lepaskan berkat shalom, berkat damai sejahtera bagi pemilik tempat ini, bahkan bagi pengelola tempat ini. Kami juga melepaskan berkat shalom kepada jemaat ini, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari jemaat, kita berdoa seperti Tuhan Yesus yang diajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita, kita arahkan wajah kita kepada Tuhan, dan kita menerima berkat. Diberkatilah kita pada waktu kita masuk dan pada waktu kita keluar. Tuhan memberikan kita damai sejahtera hari ini sampai kepada Maranatha. Setiap kita yang percaya, mari kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.